Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 2 mengenai mengembangkan imajinasi dari cerita rakyat. Cerita rakyat bukan hanya kisah lama yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga sumber nilai moral dan budaya yang masih relevan hingga saat ini. Melalui bab ini, kita akan belajar mengenai membaca kreatif, yaitu membaca cerita rakyat yang tidak hanya untuk memahami isi ceritanya, tetapi juga untuk mengembangkan imajinasi dan menciptakan karya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Halo, perkenalkan aku Siti Ramasania dari A2 PBSI 2023. Kali ini aku bakal menjelaskan video untuk mata kuliah pelajaran Kapita Selekta di SMA. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami isi dan nilai moral dalam teks cerpen atau teks cerita rakyat, lalu menemukan pesan utama atau pesan budaya. Juga mengubah cerita rakyat menjadi karya baru seperti cerpen, puisi, drama, bahkan film. Lalu, peserta didik juga menunjukkan kreativitas dalam menafsirkan teks bacaan. Nah, tujuan ini sangat penting agar siswa tidak hanya menjadi pembaca yang pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana suatu cerita yang sama, yaitu Malin Kundang, bisa disajikan dalam dua bentuk yang sangat berbeda. Versi pertama, ada Malin Kundang sebagai animasi legenda yang sering kita dengar sejak kecil. Cerita ini menampilkan Malin sebagai anak durhaka yang malu mengakui ibunya setelah sukses merantau. Di akhir ceritanya, sangat jelas, Malin dikutuk menjadi batu. Pesan moralnya pun disampaikan secara langsung, yaitu jangan durhaka kepada orang tua. Sedangkan di versi kedua, adalah Malin Kundang dalam film modern karya Joko Anwar. Ceritanya tidak lagi disampaikan secara hitam dan putih, antara baik dan buruk. Tapi tokoh Malin digambarkan lebih kompleks, konflik yang lebih realistis, dan latar yang lebih dekat dengan kehidupan modern. Kutukannya juga tidak selalu muncul secara harfiah, tetapi digambarkan melalui penderitaan batin, rasa bersalah, dan konsekuensi hidup. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa nilai moralnya tetap sama, tetapi cara bercerita dan penyampaiannya berubah. Inilah contoh membaca kreatif, yaitu cerita lama bisa ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan zamannya. Membaca kreatif adalah kemampuan memahami isi teks sambil membuka ruang imajinasi. Dengan membaca kreatif, kita tidak berhenti pada pertanyaan apa ya isi buku cerita ini, tetapi kita melangkah lebih jauh dengan mempertanyakan bagaimana jika cerita ini diubah, atau bagaimana jika ceritanya bisa terjadi di masa ini atau di masa depan. Contohnya kisah Timun Mas. Jika Timun Mas dapat diubah menjadi cerita futuristik dengan seorang gadis yang melawan teknologi jahat, nah dengan membaca kreatif, pembaca menjadi pencipta karya, bukan sekedar penikmat cerita. Pada struktur cerita rakyat, umumnya di sana memiliki struktur yang sangat sederhana, yaitu di bagian awal berisi perkenalan tokoh dan latar, lalu di bagian tengah berisi konflik atau masalah, dan di bagian akhir berisi penyelesaian dan pesan moral. Pesan moral merupakan inti dari cerita rakyat. Nilai yang terkandung di dalamnya seperti kejujuran, kerja keras, empati, dan tanggung jawab disampaikan melalui peristiwa dan tokoh cerita. Di sini ada legenda Si Tubagendit. Legenda Si Tubagendit mengajarkan bahwa kesombongan dan ketamakan dapat membawa kehancuran. Tokoh Nyai Bagendit yang kaya raya tetapi tidak memiliki empati, akhirnya tenggelam bersama hartanya sendiri. Jika cerita ini diadaptasi ke masa depan, misalnya Situ Bagendit ke 2050, Nyai Bagendit bisa digambarkan sebagai pengusaha teknologi yang menguasai sumber daya air digital tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat.
pesan moralnya tetap sama, hanya saja latar dan bentuk konfliknya yang berubah. Selanjutnya adalah contoh modul ajar yang bisa digunakan untuk guru di SMA. Kelas 10 semester ganjil. Materinya mengenai membaca kreatif cerita rakyat. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan menafsirkan teks naratif serta mengembangkan ide kreatif berdasarkan teks cerita. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian membaca kreatif, mengidentifikasi struktur, dan nilai moral cerita rakyat. Mengadaptasi cerita rakyat ke dalam bentuk modern secara lisan maupun tulisan. Nah, materi pembelajarannya bisa diisi dengan pengertian membaca kreatif, lalu struktur cerita rakyat, nilai moral cerita rakyat, adaptasi cerita modern. Dalam metode pembelajarannya, guru bisa menggunakan ceramah interaktif, diskusi, penugasan kreatif, juga presentasi. Untuk materi dan sumber materinya atau sumber medianya, kita bisa menggunakan PPT dan teks cerita rakyat yang berbentuk cetak, juga papan tulis. Langkah-langkah pembelajaran bisa sekitar 10 menit untuk pendahuluan guru membacakan atau membicarakan mengenai persepsi mengenai cerita rakyat, penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, lalu di kegiatan inti sekitar 65 menit, guru membacakan cerita rakyat, lalu mendiskusikan mengenai nilai moral, mengembangkan versi modern, juga presentasi hasil. Nah, dan penutup yaitu 15 menit, guru merefleksi pembelajaran, lalu membuat kesimpulan bersama siswa. Nah, penilaiannya bisa diukur dari sikap, yaitu keaktifan dan kerjasama siswa, lalu pengetahuan, yaitu pemahaman dan nilai moral, dan juga keterampilan kreativitas pada adaptasi cerita. Sekian pembahasan mengenai materi dan contoh modul ajar yang dapat dipakai oleh guru di sekolah. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif membantu kita dalam memahami nilai lama dalam cerita rakyat dan menghidupkannya kembali dalam bentuk modern. Nah, melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu berpikir imajinatif, kritis, dan kreatif. Terima kasih banyak dan selamat bertemu. Terima kasih banyak dan semoga bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.